siang, sore, atau malam. Selamat datang kembali di channel Palu Tumpul. Oke, di sini saya sedikit ingin berbagi pengalaman dengan kalian semua mengenai ini ya. Ini saya sedang sedang menangani motor Supra ya. Ini motor Supra, ini baru saya bongkar tadi. Ya, ini baru saya bongkar. Oke, belum saya bongkar semua tapi baru saya cek ya. Oke, penyakit motor Supra ini awalnya satu ya. Awalnya dia tidak mau hidup. Setelah saya coba ganti busi, terus saya cek semuanya, dia mau hidup tapi harus dicuk, terus harus digas, gasnya agak tinggi gitu loh. Jadi bahan bakar itu yang keluar agak banyak gitu loh jadinya. Ya, dia bisa hidup seperti itu. Nah, dengan kondisi busi seperti ini dia ya, kondisi busi seperti ini itu loh. Jadi dia akan hidup kecuali dicuk, tapi setelah cuk itu diturunkan dia mati. Nah, itu pertama. Terus keduanya motor ini satu ya, kemarin itu pada saat saya melakukan starter kaki ya, itu dia ngelos ya, setelah ngelos itu saya berpikiran seperti ini, bahwasannya ini mesin terjadi kebocoran kompresi itu loh. Jadi setelah saya analisa seperti itu, cobalah saya kendorkan klep ini ya. Ini klepnya saya kendorkan kemarin ya, saya buat kendor atas bawah, saya buat kendor ya. Ini agak kendor ini, agak kendor. Jadi analisa pertama saya ya, kebocoran klep itu mungkin dari setelan klep ini, jadi dia agak nekan itu loh, kemungkinan dari situ kan pertamanya. Nah, setelah saya coba kendorkan atas bawah, coba saya starter kaki lagi, starter engkol, ternyata masih enteng ya. Starter kaki itu tidak ada tekanannya sama sekali, masih enteng itu loh ya, enteng banget, pakai tangan itu bisa itu loh, tapi motor tidak mau hidup gitu loh. Nah, setelah saya cek apinya juga, apinya masih normal ya, masih besar ya. Cuma saya kemarin mencari kompresinya itu loh, mencari penyakit, kenapa sih kompresi ini tidak ada itu loh. Nah, setelah saya cek saya cek melalui klep ini, saya kendorkan, ternyata masih sama saja ya, dia tidak ada tekanannya sama sekali. Nah, setelah saya bongkar, saya akan tes seperti ini. Cukup saya masukkan seperti ini ya di klep X nya. Nah, itu terlihat kan, itu dia. Jadi itu penyakitnya ya, itu kebocoran kompresi dari klepnya ini ya, dari klep buang ini ya. Itu yang saya alami kemarin ya. Jadi kebocoran kompresi itu dari klep buangnya. Kalau klep innya masih normal ini ya, klep ini masih normal. Coba saya tes ya. Nah, tuh klep ini masih normal ya, tidak ada kebocoran, masih normal klep ini. Tidak ada kebocoran klep ini. Tapi untuk klep X nya ini yang parah ini ya. Oke, jadi itu ya hasil analisa awal ya. Nah, ini bisa nanti bisa nanti dari per klepnya juga, ini pengaruh juga nantinya per klep ya. Dia agak kurang tekanan ke menarik klepnya itu bisa kurang ya. Namanya ini motor tua kan gitu loh. Oke, ini belum saya cek lagi bagian klepnya. Yang pasti ini kebocoran kompresi itu bukan dari setelan klepnya ya. Nah, untuk analisa awal teman-teman bisa nantinya apabila mengalami hal serupa seperti motor yang saya tangani ini, bisa dicek terlebih dahulu di bagian klepnya ya. Siapa tahu dia setelan klepnya ini terlalu menekan batang klep ya, jadi dia bisa terjadi juga bocor kompresi seperti itu ya. Atau ininya bagian dekompresi ini ada masalah juga ya. Tapi ini tidak ada masalah ya, kemarin tidak ada masalah, cuma ya itu tadi masalahnya dari klep ini ya. Dan kemarin itu juga menimbulkan suara aneh itu loh, suara maksudnya gini,
pada saat digas itu seperti ada suara kebocoran itu loh dari knalpot itu loh. Kayak ada suara kebocoran, jadi tidak ada apa ya, modelnya kayak langsung gitu loh, modelnya langsung kayak ada kebocoran lah gitu loh. Kemarin saya sempat berpikir bahwasanya knalpot itu buntu atau di situ banyak bergerak kan, tapi setelah saya buka, setelah saya cek, ternyata bukan dari itu masalahnya ya, masalahnya dari sini, dari klepnya itu loh. Oke, mungkin sekedar itu aja saya ingin berbagi pengalaman ya, bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa, bisa dicek terlebih dahulu ya, satu-satu dari luar terlebih dahulu, tidak usah membongkar seperti ini ya, tidak usah mengecek dari dalam seperti ini kecuali hasil analisa di luar sudah apa namanya, sudah membuktikan bahwasannya oh normal semua itu loh, baru kita cek bagian dalam ya. Tapi apabila pengecekan bagian luar sudah normal, semuanya tidak ada masalah, baru kita merujuk ke dalamnya ini ya. Ini 2 kali saya menangani kasus seperti ini ya. Jadi apa namanya, motor itu masih bisa hidup, cuma dia butuh bahan bakar lebih banyak gitu loh. Butuh bahan bakar lebih banyak, dan gas itu harus apa ya, tidak bisa rendah, harus tinggi itu loh. Ini kemarin gasnya itu harus tinggi ya, dan langsamnya itu sangat tidak normal gitu loh ya. Dan ini keraknya sudah sedikit saya buang ya, ini saya congkel soalnya keraknya tebal banget tadi, tebal banget ini keraknya, menutupin semua ini ya. Wajar sih kalau menurut saya, ini faktor usia juga, memang harusnya dilakukan perawatan ya, dilakukan perawatan pembersihan kerak gitu loh ya, karena motor ini sudah motor lama ini ya, wajar aja sih ini. Oke, mungkin itu aja sekedar tips dan trik yang bisa saya bagikan ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel ini agar dapat membagikan tips dan trik yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa, salam Palu Tumpul.